Perbarui ilmu Islam kamu bersama Religion di tv1news.com dan TV1 Connect. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anam sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Puji dan syukur hanya untuk Allah Subhanahu wa taala Rabbul Izzah. Salawat beserta salam teruntuk baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa, Assalamualaikum Nusantara, TV1 dimanapun Anda berada. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan kekuatan iman dan takwa kepada kita semua. Di dalam hidup dan kehidupan kita memahami bahwa pasti ada perbedaan di dalam menjalankan agama yang kita anut. Karena perbedaan merupakan satu keniscayaan. Ada dua perbedaan yang harus sama kita ketahui, yaitu perbedaan secara eksternal, yaitu antar agama, dari agama kita maupun agama di luar daripada kita. Dan yang kedua adalah perbedaan secara internal, yakni perbedaan yang ada sesama kita di dalam memahami teks dan juga nas dalil-dalil yang ada di dalam menjalankan kehidupan beragama tersebut. Salah satunya yang sering sekali sama kita dengar dan sama kita lihat perbedaan secara internal itu tentang amaliyah yang dilakukan oleh sebahagian besar mayoritas umat Islam, yakni bahwa mereka selalu mengadakan doa bersama setelah kematian seseorang kembali ke haribaan Allah Subhanahu wa ta'ala, yakni di dalam melakukan tahlilan hari ketiga, ketujuh, lalu kemudian 40 hari, bahkan sampai setahun yang kita kenal dengan haul. Nah, yang menjadi persoalan adalah ketika kita melaksanakan hal yang sedemikian rupa, apakah kemudian ada dalil atau ada alasan argumentasi yang memang berdasarkan Al-Quran dan Sunnah baginda kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebahagian daripada umat Islam mengatakan bahwa hal yang sedemikian rupa tidak pernah diajarkan oleh baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan sebahagian besar khususnya yang melakukan hal itu pun pasti mengatakan itu ada dan punya dasar serta argumentasi yang bersumber daripada Al-Quran dan Sunnah baginda kita Nabi besar Muhammad SAW. Pada kesempatan kali ini kita akan coba membahas tentang perbedaan tersebut, dan saya tentunya mewakili orang-orang yang memang melakukan serta melaksanakan amaliyah tersebut. Ini hanya sebagai sebuah perbandingan di mana kita sebagai umat Islam ketika melihat ada satu perbedaan secara internal yang memang masih bersumber daripada Al-Quran dan Sunnah baginda Nabi besar Muhammad SAW, tentunya harus bisa saling memahami, toleransi atau tasamuh dalam ajaran agama kita, bahasa tersebut, dan juga saling lapang dada sehingga menerima perbedaan tersebut dengan baik dan benar, yang pada akhirnya menyelamatkan ukhuwah serta persaudaraan kita di antara umat Islam, ibadallah. Saudara hadirin, para pemirsa, Assalamualaikum Nusantara dimanapun Anda berada. Ketika kita berbicara tentang membaca Al-Quran, lalu kemudian doa yang ada di dalam acara tahlil, dan juga jamuan makan untuk orang-orang yang telah meninggal dunia, maka orang-orang yang menolak daripada amaliyah ini, mereka beralasan, berargumentasi kepada hadis baginda Nabi besar Muhammad SAW, dan tentunya pula kepada Al-Quranul Karim, yaitu firman Allah Subhanahu wa ta'ala.
Di mana segolongan dari kita yang menolak, mereka berkata bahwa doa, bacaan Al-Quran, tahlil, serta sodakoh tidak sampai pahalanya kepada orang mati. Kenapa sedemikian rupa? Karena mereka beralasan mengambil dari Al-Quranul Karim surat An-Najm ayat ke-39 yang sering kita dengar. Faqala ta'ala Bismillahirrahmanirrahim wa allaysa lil insani illa ma sa'a. Dan tidaklah bagi seseorang itu kecuali apa yang dia kerjakan atau yang telah diusahakan. Lalu kemudian juga ada hadis baginda Nabi besar Muhammad SAW yang berbunyi, dan hadis ini juga sering amat sangat kita dengar, bahkan di antara kita banyak yang menghafal. Faqala Nabi SAW, "Idza mata ibnu Adam in qata'a amaluhu illa min salasin, sadaqatin jariyatin wa ilmin yuntafa'u bihi wa waladin salihin yad'u lahu." Nabi besar Muhammad SAW menyampaikan, apabila cucu anak Adam atau anak keturunan Adam meninggal dunia, terputus amalnya. Yang digarisbawahi sebagai dasar argumentasi mereka adalah terputus amalnya. Kecuali 3. Apa gerangan? Yang pertama adalah sedekah jariyah. Yang kedua adalah ilmu yang bermanfaat. Dan yang ketiga adalah anak yang soleh dan solehah. Dari sekian banyak dalil serta argumentasi, 2 hal ini cukup mewakili orang-orang yang menolak bahwa berdasarkan 2 dalil argumentasi inilah, oleh karenanya apa yang dilakukan oleh sebahagian besar banyak umat Islam dalam melakukan doa kepada orang yang meninggal dunia, lalu kemudian membaca Al-Quran yang pahalanya untuk mereka yang telah meninggal dunia, tertolak dan tidak bisa diterima, dan tidak akan pernah sampai pahala tersebut menurut mereka. Sekali lagi saya sampaikan, menurut mereka, yaitu orang-orang yang menolak. Lalu sebenarnya bagaimana pemahaman bagi orang-orang yang memang melakukan serta melaksanakan? Apakah memang sedemikian rupa maksud dan tujuan daripada 2 dalil ini? Ternyata saudara hadirin, tidaklah sedemikian apa yang mereka juga katakan. Inilah daripada sumber perbedaan pemahaman daripada umat Islam di dalam memahami daripada dalil-dalil nas, baik yang bersumber daripada Al-Quran maupun hadis baginda Nabi besar Muhammad SAW. Yang menarik perbedaan kita para pemirsa, bahwa sumbernya sama, hadisnya sama, lalu ayatnya juga sama. Tetapi yang menjadi masalah adalah memahami daripada hadis dan juga memahami Al-Quran itu yang menjadi perbedaannya. Sekali lagi saya sampaikan bahwa hadisnya sama, lalu kemudian ayatnya juga sama, tetapi memahami di dalamnya ini yang menjadi perbedaan di tengah-tengah umat Islam. Ibadallah.